Saya Budi. Jumpa lagi di Pojok KPU. Your Impress and Insight, so open your mind and listen to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang percobaan penipuan yang saya alami. Nah, teman-teman jangan langsung percaya jika ada orang yang mengirim bukti transfer atau struk ATM. Penipu sekarang bisa membuat struk ATM atau bukti bayar lainnya dengan hanya 20 detik saja. Mereka biasanya memakai aplikasi-aplikasi gratisan yang ada di Play Store, misalnya Pixlab, Canva, PixArt, Texty, dan lain-lain. Dalam memakai aplikasi ini tidak perlu skill Photoshop maupun Adobe yang ada di komputer, karena cukup memakai HP Android saja dan hasilnya sempurna. Nanti akan saya tunjukkan. Penipu model ini modusnya dia pura-pura akan membeli barang dagangan dari kita. Mereka tahu kita dari sosial media, toko online, dan lain-lain. Misalnya mereka pura-pura akan membeli barang dagangan kita atau menyewa properti yang akan kita sewakan, misalnya kos maupun rumah. Awalnya mereka akan menelpon atau melakukan chat WhatsApp dengan kita. Contohnya, mereka beli barang dagangan dari kita seharga 1 juta. Mereka kirimkan struk palsu, namun dalam beberapa menit kemudian, kurang lebih 5-10 menit, dia akan menelepon balik lagi ke kita. Dia menyampaikan kalau cuman butuh barang yang sedikit, maka dari itu kita diminta untuk transfer balik dengan nominal tertentu. Kembaliannya lah istilahnya. Selanjutnya teman-teman mungkin akan mentransfer balik dengan nominal tertentu. Karena mungkin di antara kita tidak menyangka ada orang sejahat itu. Ternyata di luar sana juga banyak orang yang jahat. Penipu ini memanfaatkan aplikasi di HP saja yang saya sebutkan tadi. Langkah antisipasinya, teman-teman bisa download aplikasi internet banking atau mobile banking, di mana teman-teman membuka rekening di bank yang teman-teman miliki. Nah, di situ kita bisa cek mutasi secara berkala. Intinya, walaupun pembeli sudah mengirimkan bukti bayar ataupun struk ATM, kita wajib harus mengecek saldo dan mutasi di rekening kita secara berkala. Setelah itu baru transaksi jual beli bisa dilanjutkan. Pokoknya jangan tergesa-gesa untuk memproses transaksi. Pastikan dulu transferannya sudah masuk. Saya bisa mempresentasikan gambar-gambar struk yang saya dokumentasikan. Ini gambar-gambarnya. Tampak seperti struk ATM yang asli, namun ini sebenarnya adalah editan. Ini adalah pengalaman pribadi saya yang hampir kena tipu dengan modus struk ATM palsu. Yang membuat saya curiga adalah proses transfer dan upload bukti transfer dikirim ke saya hanya memerlukan waktu kurang dari 4 menit. Saya pikir ini cepat banget dan tidak wajar. Yang kedua, akun sosial media si pelaku ini berbeda dengan nama yang tertera di struk. 3, struk ini tampak aneh. Kertasnya kusut namun tulisannya begitu rapi. Tinta dan logo tulisan tampaknya juga berbeda. Yang keempat, tidak ada SMS banking di HP saya yang menyatakan ada transaksi kredit. Yang kelima, penipu ini ngotot untuk bisa melanjutkan transaksi dan minta transfer balik. Jika tidak dituruti, mereka akan memaki-maki dan menyampaikan kalau saya ini penipu. Saya pun ngotot kalau transaksi belum masuk, transferan dari yang bersangkutan nggak ada di mutasi rekening saya. Dan nyatanya transfer dari pelaku ini tidak pernah masuk sampai sekarang. Saya mencoba menelusuri siapa penipu ini. Tentang cara saya menelusuri, saya tidak bisa memberitahu di video ini. Ini adalah wajah para pelaku. Sengaja saya blur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang di saya. Pelaku ini alamatnya berada di Surabaya. Modus penipuan seperti ini biasanya menyasar kepada orang-orang yang sibuk atau dagangannya ramai, sehingga mereka hanya mempunyai sedikit waktu bahkan untuk sekedar mengecek mutasi rekeningnya. Dan juga menyasar orang-orang yang dianggap gaptek. Mereka memilih orang secara acak dan random. Jika transaksi besar, saya juga pernah mengalami hal ini. Kebetulan transaksi lumayan besar. Mereka sanggup memberikan identitas KTP yang aspal juga.
Kenapa Aspal? Karena jika dicek nomor induk KTP-nya ini dengan beberapa aplikasi yang ada di Play Store, itu akan muncul nama dan alamat. Namun di aplikasi Play Store ini tidak memunculkan foto si pemilik identitas KTP tersebut. Jadi ketika kita mengecek, hasilnya banyak sekali aplikasi yang untuk mengecek KTP, diantaranya ada Dataku, KTP Checker, identitas kependudukan digital, maupun aplikasi-aplikasi lain, dan semua itu ternyata tidak memunculkan foto si pelaku. Nah, untuk case pembuatan identitas Aspal ini, saya berhasil mendapatkan data, bahkan nama asli dan foto pelaku asli serta alamatnya juga asli, untuk meyakinkan calon korban bahwa pelaku ini memberikan benar-benar identitas aslinya. Mohon bantu sebarkan video ini maupun SIP supaya pelaku penipuan seperti ini tidak merajalela. Jangan sampai ada saudara, teman, kerabat, teman-teman semua yang menjadi korbannya. Semoga si pelaku diberikan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan yang tercela ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.